Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Laila Fatarani bersama 3 orang teman saya, yaitu Devina Hilda, Khairin Nurul Nandini, dan Muhammad Hari Surya, akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Outline pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Hal yang pertama, saya akan membahas tentang definisi komunikasi. Saya mengambil definisi komunikasi dari Robbins yang mengatakan bahwa communication is the transfer and the understanding of meaning. Yang berarti komunikasi adalah mentransfer dan mengerti atau memahami sebuah makna. Lalu Zelko dan Dens dalam Arni Muhammad tahun 2005 menjelaskan lebih detail mengenai komunikasi organisasi itu sendiri, yaitu adalah sebuah sistem yang saling bergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal, di mana komunikasi internal dimaksud adalah komunikasi antar anggota organisasi, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antar organisasi. Dalam organisasi, komunikasi sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan sikap anggota organisasi untuk membentuk pola pikir dan juga pola perilaku agar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, fungsi komunikasi menurut Robbins terdiri dari 5 fungsi, yaitu ada managing behavior, feedback, emotional sharing, persuasion, dan informational exchange. Managing behavior atau manajemen perilaku adalah bagaimana komunikasi akan membawa perilaku anggota organisasi agar sesuai atau sejalan dengan kebijakan ataupun aturan yang telah dibuat oleh organisasi. Sebuah organisasi akan dikatakan telah melakukan fungsinya dengan baik apabila anggota organisasi telah dapat mengikuti deskripsi atas pekerjaan mereka. Lalu yang kedua ada feedback atau umpan balik, yaitu bagaimana pemimpin memberikan umpan balik atas kinerja yang telah dilakukan oleh anggota organisasinya, yang dapat berupa apa yang harus dilakukan, seberapa baik kinerjanya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa kinerjanya. Yaitu yang ketiga ada emotional sharing, yaitu bagaimana anggota organisasi berusaha untuk berbagi emosionalnya karena dia merasa emosional ini akan menjadi hambatan dia dalam meningkatkan kinerja. Emotional sharing ini bisa kita sebut juga sebagai bentuk curhat. Lalu yang keempat ada persuasion. Persuasion merupakan bentuk komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Jadi bagaimana sebuah komunikasi ini bisa menyebabkan orang jadi mengikuti kita, jadi mempengaruhi pola pikir setiap orang. Lalu yang kelima ada information exchange atau pertukaran informasi. Sesuai definisinya, komunikasi dilakukan untuk melakukan pertukaran informasi. Dalam organisasi sendiri, information exchange itu dilakukan pada saat ada rapat kerja, ada pengembangan ide, atau pengembangan organisasi lainnya. Lalu proses komunikasi dalam organisasi. Jadi sebelum melakukan proses komunikasi, kita harus tahu dulu bahwa dalam proses komunikasi terdapat 8 elemen yang ada di dalamnya. Yang pertama ada sender atau pengirim, encoding atau kode, message atau pesan, channel atau saluran, decoding, receiver atau penerima, noise atau hambatan, serta feedback atau umpan balik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang proses komunikasi dalam organisasi. Jadi yang pertama, si pengirim pesan ini hendak memberikan pesan atau memberikan makna kepada penerima pesan dengan merencanakan dulu ia ingin menyampaikan apa, lalu setelah itu dia melakukan pengkodaan. Pengkodaan ini dilakukan agar penerima akan lebih memahami apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Lalu setelah mengkode pesan, akan disalurkan melalui channel. Namun, dalam penyalurannya, terkadang komunikasi ini sering terjadi miscommunication karena ada perbedaan persepsi atau perbedaan nada bicara yang mungkin ditangkap berbeda antara penerima dan pengirimnya. Lalu setelah melalui saluran, pada akhirnya pesan akan sampai kepada penerima, tapi penerima sebelum itu dia akan melakukan message decoding atau mencoba memahami kode atau maksud yang telah disampaikan oleh pengirim pesan tadi untuk pada akhirnya pesan baru diterima oleh penerimanya. Nah, setelah menerima pesan ini,
pengirim tentunya berharap diberikan feedback oleh penerima. Oleh sebab itu, setelah menerima pesan, setelah memahami pesan, penerima harus melakukan feedback yang disampaikan kembali kepada pengirim pesan. Lalu ada arah proses komunikasi. Jadi di sini saya menggunakan arah proses komunikasi yang dikemukakan oleh dua ahli, yaitu oleh Gibson dan oleh Robbins. Jadi arah proses komunikasi menurut Gibson itu dibagi menjadi 4, yaitu ada downward, upward, horizontal, dan diagonal communication. Saya akan membahas tentang downward dulu. Downward itu merupakan bentuk komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah, atau biasanya dalam organisasi ini adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dari pemimpin organisasi kepada anggota organisasi. Contohnya adalah pemberian pembagian kerja, pemberian kebijakan, atau pemberian perintah kerja, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada upward communication, yaitu sebaliknya dari downward, yaitu komunikasi yang dilakukan dari level bawah ke level yang lebih tinggi, atau dalam organisasi itu adalah proses yang komunikasi yang dilakukan dari anggota organisasi kepada pemimpin organisasi. Contoh dari arah proses komunikasi ini adalah memberikan keluhan, memberikan ide, memberikan saran dalam rapat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi yang dilakukan antar jenjang yang sama dalam sebuah organisasi. Jadi dalam hal ini yang melakukan komunikasi horizontal biasanya adalah antar departemen dalam organisasi yang saling mengkoordinasikan dan bersinergi untuk mencapai fungsi dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada diagonal communication, yaitu sebenarnya arah proses komunikasi diagonal ini jarang sekali dilakukan dalam organisasi. Oleh sebab itu, diagonal communication biasanya hanya dilakukan apabila downward, upward, dan horizontal communication ini tidak dapat digunakan dalam sebuah organisasi. Proses komunikasi yang dikemukakan oleh Robbins sebenarnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson, tapi ada 3 yang berbeda, yaitu lateral, formal small group network, dan the Grapevine. Selanjutnya adalah arah proses komunikasi yang dikemukakan oleh Robbins. Jadi sebenarnya antara Gibson sama Robbins memiliki kesamaan dalam arah proses komunikasi, yaitu pada downward dan upward communication. Yang membedakan adalah dalam Robbins, dia menyebutkan bahwa ada 3 arah proses komunikasi lainnya, yaitu lateral communication, formal small group network, dan the Grapevine. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan ketiga arah proses komunikasi yang terakhir saja. Lalu yang ketiga adalah lateral communication, yaitu sebenarnya hampir sama dengan komunikasi horizontal yang dikemukakan oleh Robbins tadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antar jenjang dengan level yang sama. Dan ini lebih memudahkan karena kan biasanya dalam satu level itu biasanya lebih nyambung untuk berkomunikasi, seperti itu. Lalu yang keempat ada formal small group networks. Jadi jaringan dalam organisasi formal biasanya terlihat sangat rumit, terlebih lagi jika anggota organisasinya terdiri dari beratus-ratus anggota organisasi dan terdiri dari hierarki yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, Robbins mengelompokkan jaringan komunikasi dalam organisasi ke dalam 3 bentuk, yaitu ini ada chain, wheel, dan all channels. Jadi dalam chain ia bentuk seperti namanya, dia tuh berbentuk seperti rangkaian rantai di mana secara kaku dia mengikuti rantai komando formal. Jadi jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang mungkin ditemukan dalam 3 tingkat organisasi yang kaku. Lalu yang kedua ada wheel, dia terlihat dari bentuknya dia lebih berkomando. Di sini ada komando di tengah, lebih sentral, di mana titik sentral ini memberikan komunikasi kepada bawahan-bawahannya secara satu arah. Jadi hanya dari pemimpin ke sini, dari pemimpin ke sini, ke 3, ke 4, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada all channels, yaitu
komunikasi yang bisa menghubungkan semua anggota organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi antar pemimpin bisa komunikasi kepada ke sini, atau dari anggota bisa komunikasi ke anggota lainnya, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah arah proses komunikasi Grapevine, yaitu merupakan jaringan komunikasi informal dalam sebuah organisasi. Grapevine ini bisa disebut juga sebagai informasi dari mulut ke mulut. Nah, pentingnya Grapevine dalam jaringan komunikasi dalam organisasi karena mampu melayani kebutuhan karyawan, seperti obrolan ringan yang akan menciptakan kedekatan di antara anggota yang saling berbagi informasi. Selanjutnya adalah metode komunikasi. Metode komunikasi ada 3, lisan, tertulis, dan nonverbal. Komunikasi lisan atau oral communication merupakan salah satu cara utama dalam komunikasi. Kelebihan dari komunikasi lisan ini adalah yang pertama, cepat mendapatkan umpan balik. Selain itu, kekurangan dari komunikasi lisan ini adalah adanya sifat manusia yang kelelahan mendengar, dan juga komunikasi lisan ini tidak dapat untuk alur penyampaian informasi yang panjang. Salah satu contohnya untuk penyampaian alur informasi yang panjang itu kalau kita memainkan permainan kuda bisik, yang mana informasi yang disampaikan di pemain yang awal dengan pemain yang akhir bisa saja berbeda, seperti itu. Terus yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau written communication merupakan komunikasi dengan media yang berisikan tentang informasi tertulis atau berupa simbol-simbol. Nah, biasanya itu menggunakan media berupa surat, email, pesan instan, dan lain-lain. Untuk kelebihannya sendiri, komunikasi tertulis ini adalah ada bentuk fisik dari informasi, jadi bisa merekam jejak dari informasi tersebut. Tapi kekurangannya adalah komunikasi tertulis tidak bisa menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyampai pesan. Yang ketiga adalah nonverbal komunikasi. Komunikasi ini merupakan informasi yang secara tidak langsung tersampaikan. Bentuknya bisa dalam bentuk bahasa tubuh, intonasi, penggunaan kata, ekspresi wajah, jarak antar komunikator, dan pergerakan tubuh lainnya. Yang selanjutnya adalah pemilihan saluran komunikasi atau choice of communication channel. Yang pertama harus kita ketahui adalah channel richness. Channel richness merupakan jumlah informasi yang dapat disampaikan dalam setiap komunikasi. Nah, dalam setiap komunikasi ini, informasi yang kaya bisa memuat beberapa poin penting, yang kedua, bisa langsung diberikan feedback, dan yang ketiga, bisa juga dapat sangat personal. Nah, setelah kita mengetahui tentang channel richness, barulah kita memilih metode komunikasi yang mana tadi ada 3, lisan, tertulis, dan nonverbal. Nah, untuk memilih komunikasi lisan, kita harus tahu dulu kemampuan kita dalam berbicara. Cara bicara yang baik, jelas, dan lembut lebih baik daripada cara bicara yang keras, bertanya-tanya, mengintimidasi, terengah-engah, atau monoton. Selanjutnya, dalam memilih komunikasi tertulis ini biasanya digunakan untuk informasi yang rumit dan panjang, tapi juga bisa untuk informasi yang singkat. Nah, biasanya dalam bentuk informal. Pemilihan komunikasi tertulis dilakukan apabila informasi yang disampaikan perlu adanya rekam jejak. Nah, selanjutnya adalah pemilihan komunikasi untuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini tidak dapat kita pilih. Kenapa? Karena komunikasi nonverbal merupakan aspek yang melekat dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi lisan. Untuk itu, pemahaman akan komunikasi nonverbal ini sangat penting karena dapat menjadi petunjuk pesan untuk informasi yang akan disampaikan dan juga informasi yang kita terima. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui tentang keamanan informasi. Keamanan merupakan salah satu masalah besar dalam setiap organisasi. Salah satu cara penyelesaiannya adalah monitoring penggunaan internet, catatan email, hingga pengawasan video percakapan dan telepon yang dilakukan karyawan. Nah, pelibatan karyawan dalam pembuatan kebijakan keamanan informasi ini juga sangat diperlukan, karena pengawasannya dalam bentuk karyawan, maka dari itu pelibatan karyawan juga dibutuhkan. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai persuasive communication. Hal pertama di dalam mewujudkan suatu persuasive communication yang sukses, kita harus mengetahui dua jenis pemrosesan di dalam informasi, yaitu automatic processing dan controlled processing. Automatic processing merupakan proses pertimbangan yang relatif berdasarkan sebuah fakta dan informasi. Automatic processing hanya membutuhkan waktu dan tenaga yang sedikit, yang mana cocok untuk kita gunakan di dalam sebuah proses persuasi
ketika dihadapkan dengan topik-topik yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita. Misalkan, di dalam memilih sebuah minuman kaleng, tentunya kita tidak akan menggali informasi yang mendalam mengenai suatu brand. Mungkin kita hanya akan terpengaruh oleh brand dengan kemasan ataupun slogan yang mungkin dapat menarik perhatian kita. Selanjutnya adalah control possessing, yang mana berarti sebuah pertimbangan yang mendalam akan bukti dan informasi dengan bergantung kepada fakta, angka, dan logika. Control possessing tentunya akan membutuhkan usaha dan tenaga yang lebih banyak. Contohnya adalah ketika kita memilih sebuah tempat tinggal. Pastinya kita akan mencari ahli yang mengenali daerah setempat, mengumpulkan informasi mengenai harga-harga tertentu, dan tentunya kita akan sangat dengan ketat mempertimbangkan biaya serta manfaat dalam membandingkan. Misalkan kita ingin menyewa suatu rumah ataupun membeli suatu rumah. Lalu, selanjutnya, bagaimana sih kita menentukan seseorang itu menggunakan automatic processing ataupun control processing. Di sini terdapat 4 aspek yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama adalah interest level. Interest level mencerminkan akan dampak yang dihasilkan dari sebuah keputusan yang diambil di dalam hidup kita. Ketika seseorang sangat tertarik dengan outcome yang dihasilkan dari sebuah keputusan, mereka akan lebih berhati-hati di dalam memproses informasi. Tentunya mereka dalam hal ini akan menggunakan control processing. Hal sebaliknya pun akan terjadi ketika outcome yang diinginkan tidak terlalu kita pentingkan, maka seseorang pasti akan menggunakan automatic processing. Dan selanjutnya adalah prior knowledge. Seseorang yang memiliki cukup informasi akan sebuah subjek, kemungkinan besar akan menggunakan strategi control processing, karena mereka sudah mempunyai pertimbangan yang kuat, informasi yang kuat, dan tentunya akan ketika mereka dihadapkan di dalam suatu persuasive communication, mereka akan sangat teguh akan pendiriannya, dan kita tentunya harus memberikan mereka fakta-fakta dan argumen-argumen yang kuat untuk mengubah persepsi mereka. Selanjutnya ada personality. Personality di sini merupakan suatu sikap akan kebutuhan sebuah informasi yang tinggi, yang mana cenderung mereka harus dibujuk dengan bukti-bukti dan fakta yang kuat. Dalam hal ini, suatu orang yang memiliki sikap personality ini tentunya tidak dapat digunakan automatic processing, harus digunakan control processing, yang mana memberikan argumen yang kuat pada mereka agar mereka dapat diubah persepsinya. Namun, selanjutnya adalah message karakteristik. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang di dalam menggunakan baik itu automatic processing atau control processing adalah karakteristik dari message-nya itu sendiri. Ketika sebuah pesan diberikan melalui kanal informasi yang buruk dan dengan kesempatan yang kecil bagi para penerimanya untuk berinteraksi dengan isi dari pesan tersebut, maka akan mendorong mereka menggunakan automatic processing. Begitu juga sebaliknya, jika komunikasi yang efektif, tentunya terdapat beberapa halangan yang akan kita jumpai. Yang pertama adalah filtering. Filtering mengacu pada suatu tindakan manipulasi informasi yang dilakukan oleh pihak pengirim agar pihak penerimanya hanya mengetahui sebagian dari informasi tersebut. Contohnya adalah ketika seorang manajer yang hanya melaporkan hal-hal tertentu yang dirasa baik untuk disampaikan kepada atasannya. Yang kedua adalah selective perception. Keberadaan selective perception itu pasti akan selalu ada dalam suatu proses komunikasi, karena para pihak pendengar secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan mereka, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan sifat-sifat personal lainnya. Dalam hal ini, kita tidak melihat realitas secara murni, namun hanya menafsirkan apa yang kita lihat secara kasar dan menyebutnya sebagai realita. Selanjutnya adalah information overload. Setiap individu memiliki kapasitas yang terbatas untuk memproses data. Ketika kita ingin memproses suatu informasi, namun ternyata melebihi kapasitas kita, maka akan berujung pada information overload, yang mana hal ini berujung kepada hilangnya informasi dan terciptalah komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya adalah emotions. Kita mungkin akan menemukan perbedaan di dalam mengartikan sebuah informasi yang sama ketika kita berada di emosi yang berbeda. Misalnya ketika saat marah akan berbeda interpretasinya dibandingkan saat kita senang. Selanjutnya adalah language atau bahasa. Ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama dengan lawan bicara kita, suatu kalimat ataupun kata bisa saja memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang.
Usia dan konteks merupakan dua faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah silence. Mungkin mudah bagi kita untuk menghiraukan sebuah keheningan, silence dalam hal ini, atau kurangnya intensitas komunikasi dikarenakan hal ini terjadi akibat tidak terdapatnya informasi untuk disampaikan. Namun, hal ini seringkali disalahartikan. Keheningan itu sendiri mungkin dapat menjadi sebuah pesan untuk mengkomunikasikan ketidaktertarikan atau ketidakmampuan kita di dalam topik-topik tertentu. Selanjutnya adalah communication apprehension. Nah, di sini menurut beberapa studi, sejumlah 5 hingga 20% populasi mengalami debilitating communication apprehension atau kegelisahan sosial. Orang-orang ini mengalami tekanan besar dan kegelisahan di dalam komunikasi secara lisan, komunikasi secara tertulis, ataupun keduanya sekaligus. Halangan terakhir dalam menciptakan komunikasi yang efektif adalah berbohong. Kebohongan menjadi suatu hal yang berangsur terus terjadi di dalam kehidupan organisasi besar. Banyak temuan di lapangan yang mana menunjukkan orang-orang lebih nyaman untuk berbohong ketika berbicara di telepon dibandingkan saat tatap muka, dan juga berbohong di dalam penulisan email dibandingkan ketika mereka harus menulis dalam pulpen kertas. Nah, selanjutnya kita akan bahas komunikasi lintas kultural. Kenapa kita membahas hal ini? Karena komunikasi lintas kultural ini membawa atau berpotensi memberikan dampak atau masalah dalam komunikasi di organisasi. Nah, yang pertama kita akan membahas hambatan kultural dalam komunikasi lintas kultural. Yang pertama adanya hambatan semantik, yang kedua adanya hambatan yang dikarenakan yang disebabkan oleh konotasi kata, yang ketiga hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada bicara, dan yang keempat hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Nah, hambatan semantik itu adalah perbedaan arti suatu kata dan tidak semua kata memiliki padanan dalam bahasa yang lain. Jadi, maksudnya adalah dalam bahasa yang berbeda-beda, arti dari kata tersebut juga berbeda-beda. Nah, yang kedua, adanya hambatan dari konotasi kata. Maksudnya ini adalah kata yang berbeda, bahasa yang berbeda-beda juga menyiratkan makna yang berbeda-beda dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga, yaitu perbedaan nada bicara. Nah, perbedaan nada bicara ini dikarenakan konteks perubahan nada bicara dalam suatu kultur ini berbeda-beda, jadi juga menyiratkan atau mengartikan kata tersebut juga berbeda-beda. Yang keempat, yaitu perbedaan dari sebuah perbedaan persepsi yang ada. Jadi, perbedaan kultur atau perbedaan bahasa juga memberikan persepsi yang berbeda antar individu. Jadi, kalau misalkan kita menjadi kultur yang berbeda dengan warga negara lain, kita akan melihat atau memandang dunia juga dengan cara yang berbeda dengan mereka memandang dunia. Seperti itu. Nah, sebab kedua yaitu konteks kultural. Di sini konteks kultural ada dua, high context culture dan low context culture. Nah, kalau high context culture ini komunikasi lebih bergantung pada nonverbal dan isyarat halus. Nah, high context culture ini biasanya diterapkan atau terjadi di beberapa negara di Asia. Sementara low context culture ini terjadi di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Nah, cara mereka berkomunikasi adalah dengan cara tulisan dan menulis dan berbicara. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi dalam organisasi, yaitu dengan mengadakan follow-up, mengatur arus informasi, memanfaatkan umpan balik, empati, repetition, mendorong saling mempercayai, menyederhanakan kata, mendengar secara efektif, dan penempatan kata yang secara efektif. Nah, di sini kita dari hal-hal di bawah ini kita dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasi agar tidak terjadinya miscommunication. Terima kasih.